Setelah kekalahan atas timnas Irak pada laga perebutan juara ketiga di pagelaran Piala Asia U23, maka skuad Garuda harus kembali berjuang pada peluang terakhir mereka untuk bisa lolos ke putaran final Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong secara resmi akan bertemu dengan Timnas Guinea sebagai perwakilan dari benua Afrika untuk melakukan perebutan slot kosong pada Olimpiade Paris kali ini. Pertandingan tersebut kabarnya akan diselenggarakan di kota Prancis, tepatnya pada tanggal 9 Mei 2024. Tentu skuad Garuda harus bisa bangkit dari kekalahan dan melakukan evaluasi besar-besaran baik dari tim pelatih maupun pemain. Sebab pada laga melawan timnas Irak kemarin, timnas Indonesia pada dasarnya memiliki peluang untuk bisa memenangkan pertandingan dan langsung mengamankan tiket ke Olimpiade Paris. Namun pada pertandingan kemarin seluruh pemain tidak bisa menampilkan performa yang maksimal dan bertindak sebagai seorang individu dan bukan sebagai sebuah tim. Hal tersebut menjadi catatan besar bagi para pemain untuk bisa memaksimalkan laga penentuan besok melawan wakil dari benua Afrika. Namun nampaknya pada laga perebutan tiket Olimpiade ini, skuad Garuda tidak akan bisa diperkuat oleh para pemain inti mereka. Nama Rizky Ridho dan juga Justin Hubner masuk ke dalam daftar pemain yang mendapatkan akumulasi kartu kuning pada laga sebelumnya. Oleh karenanya, Coach Sintayong diprediksi akan memanggil nama Alfandra Dewangga dan juga rekan Bagot untuk masuk sebagai amunisi tambahan timnas Indonesia pada laga di tanggal 9 Mei mendatang. Dan berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong saat timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Guinea pada perebutan tiket Olimpiade Paris 2024. Pada laga penentuan yang akan mencatatkan nama Indonesia dalam sejarah tersebut, Coach Sintayong berkemungkinan akan kembali menggunakan formasi dengan memasang 3 nama pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan kembali diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Meskipun gagal melakukan antisipasi pada bola yang datang ke area pertahanan di beberapa pertandingan terakhir, namun sudah tentu Hernando Ari tetap akan masuk ke dalam list dari skuad utama timnas Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari mentalitas yang telah dia bangun pada pagelaran Piala Asia kemarin yang membuat sang pemain dapat tampil dengan penuh percaya diri di dalam lapangan. Hernando Ari menjadi sosok kiper yang cukup tangguh dan bisa menjadi salah satu opsi bagi timnas Indonesia untuk melawan serangan-serangan lawan yang tidak terduga. Apalagi jika terjadi situasi adu penalti, pemain asal Persebaya Surabaya tersebut pastinya memiliki mentalitas yang sangat baik dibandingkan dengan kiper lain yang dibawa oleh Coach Sintayong. Ini tak lepas dari dirinya yang berhasil keluar sebagai pemain terbaik pada laga melawan timnas Korea Selatan yang lalu. Sehingga sudah tentu Hernando Ari berkemungkinan besar akan kembali mendapatkan jam terbangnya pada laga penentuan tiket Olimpiade Paris melawan timnas Guinea. Sedangkan pada posisi pemain belakang, Coach Sintayong kembali mendapatkan krisis kedalaman skuad yang tentunya akan dapat mengganggu performa dari timnas Indonesia di dalam lapangan. Nama Rizky Ridho dan juga Justin Hubner yang sebelumnya menjadi tembok kokoh diprediksi tidak akan diturunkan pada laga ini. Oleh karenanya, Coach Sintayong telah menyiapkan 3 nama pemain belakang baru seperti Alfandra Dewangga, Elkan Bagot, dan juga Muhammad Ferrari. Nama 2 pemain yang baru datang seperti Elkan Bagot dan juga Alfandra Dewangga diharapkan dapat menjadi sosok yang sangat berarti bagi kedalaman skuad timnas Indonesia. Sementara itu Muhammad Ferrari yang selalu diturunkan pada setiap pertandingan pada ajang ini juga diharapkan dapat menampilkan performa yang stabil dan tidak melakukan kesalahan fatal yang dapat merugikan bagi skuad Garuda. Namun secara keseluruhan 3 nama pemain ini sudah memiliki pengalaman yang cukup di level internasional dan siap bersaing melawan wakil dari benua Afrika seperti timnas Guinea. Bagas Kava tentu diharapkan dapat menjalankan laga debutnya pada rangkaian pagelaran Piala Asia di tahun ini. Setelah 2 nama pemain di posisi serupa seperti Ilham Rio Fahmi dan juga Fajar Faturrahman yang selalu tampil buruk di setiap pertandingan. Tentu jika Bagas Kava memainkan perannya sebagai sayap kanan pertahanan timnas Indonesia, dirinya harus siap menjadi bulan-bulanan dari timnas Guinea selama 90 menit pertandingan. Sebab selama ajang Piala Asia U23 kemarin, posisi sayap kanan dari timnas Indonesia sangatlah terbilang lemah sehingga timnas lawan dapat memanfaatkan hal tersebut untuk memetik keuntungan yang menciptakan gol. Oleh karenanya Bagas Kava harus menunjukkan performa yang maksimal pada pertandingan melawan timnas Guinea yang akan datang. Sebab posisi yang akan dirinya mainkan akan menjadi posisi yang sangat sulit dan perlu meredam serangan dengan sangat maksimal. Pratama Arhan dipastikan ikut serta dalam rombongan pemain yang akan melanjutkan perjuangan di kota Paris. Pemain asal Suwon FC tersebut menjadi pemain tak tergantikan selama pertandingan dan selalu main dalam 90 menit penuh di setiap laga.
Bahkan dirinya selalu menjadi sosok pemain yang dapat menciptakan peluang dan membantu skema penyerangan dari skuad Garuda. Meskipun pada laga melawan Irak kemarin dirinya seperti kehabisan bensin karena selalu tampil penuh. Hal tersebut tidak akan membuat pemain dengan senjata tajam melalui lemparannya tersebut untuk hengkang dari lapangan hijau. Coach Sintayong pastinya akan kembali memasang nama dari sang pemain pada laga melawan timnas Guinea sebab kini dirinya memiliki waktu untuk melakukan istirahat selama 1 minggu. Hal tersebut pastinya akan mengembalikan performanya yang semakin menurun dan dapat kembali menjadikan dirinya seorang pemain yang dapat menjadi pembeda di dalam lapangan. Nathan John. Meskipun masih belum terdapat konfirmasi terkait ketersediaan sang pemain di dalam lapangan saat timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Guinea. Namun tentu saja kehadiran dari sang pemain akan sangat dibutuhkan di dalam lapangan. Nathan John juga diprediksi dapat tampil pada laga penentuan ini sebab klub domestiknya yang berada di Liga Belanda baru akan melakukan pertandingan pada 12 Mei mendatang. Itu tandanya pemain muda asal SC Heerenveen yang satu ini memiliki peluang yang besar untuk tiba di kota Paris dan langsung memperkuat timnas Indonesia. Pada seluruh laga di pagelaran Piala Asia U23 kemarin, sosok Nathan John menjadi sosok paling sentral yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Dirinya dapat menjadi sosok pemain yang dapat melakukan penyerangan sekaligus melakukan pertahanan bagi skuad Garuda. Nathan John yang memiliki kecepatan dan juga akurasi tendangan menjadikan dirinya sebagai pemain yang paling berpengaruh pada setiap laga yang dilakoni oleh timnas Indonesia. Selain itu, dirinya juga memiliki pemahaman taktikal yang dapat membantu timnas Indonesia dalam meningkatkan kualitas permainan di dalam lapangan. Akan tetapi tentunya Nathan John memerlukan rekan setim yang kompak untuk bisa memaksimalkan potensi yang dirinya miliki dalam pertandingan melawan timnas Guinea yang akan datang. Ivar Jenner sukses mencatatkan namanya pada papan skor pada laga terakhir melawan timnas Irak. Ivar Jenner diprediksi akan kembali masuk sebagai pemain utama timnas Indonesia saat berhadapan dengan timnas Guinea dalam perebutan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Ivar Jenner masuk ke dalam daftar nama pemain yang sangat berpengaruh pada laga yang skuad Garuda hadapi pada pagelaran Piala Asia kemarin. Dirinya bahkan masuk ke dalam radar dari pelatih sekaligus legenda sepak bola asal Italia untuk dapat dipantau dan diharapkan dapat melanjutkan karirnya ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Ivar menjadi sosok penyambung dari posisi pertahanan sekaligus penyerangan dari timnas Indonesia. Umpan akurat dan juga tendangan keras yang dia miliki dapat menjadi modal berharga yang dirinya miliki untuk menatap laga penentuan di pertandingan yang tentunya akan berlangsung dengan sangat sengit. Ivar Jenner diharapkan dapat kembali menunjukkan kualitas yang dirinya punya untuk dapat membantu timnas Indonesia dalam memperlancar skema penyerangan yang nantinya akan didapatkan oleh skuad Garuda di dalam lapangan. Marcelino Ferdinand. Meskipun terdapat banyak kritikan atas aksi egois yang pemain satu ini pertontonkan pada laga melawan timnas Irak kemarin, namun ini tidak menghilangkan fakta bahwa Marcelino masih masuk ke dalam daftar pemain paling berpengaruh pada ajang Piala Asia Senior maupun Piala Asia U23 kali ini. Kualitas yang dirinya miliki sampai saat ini belum bisa ditandingi oleh para pemain lokal lainnya yang masih berkarir di liga domestik. Tentu Marcelino merupakan seorang pemain muda yang dapat menjadi investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Terlebih dari pergerakan yang dia miliki dan juga skill individu yang selalu dia tunjukkan di dalam lapangan. Akan tetapi sampai saat ini dirinya masih belum bisa melakukan keputusan dengan tepat terkait waktu di mana dirinya harus bergerak secara individu dan waktu di mana dirinya harus bergerak sebagai sebuah tim. Ini menjadi catatan besar bagi Marcelino Ferdinand untuk dapat dituntaskan pada laga penentuan besok melawan timnas Guinea. Witan Sulaiman sempat menunjukkan performa apik yang telah lama hilang dari dirinya, namun kini Witan Sulaiman kembali kehilangan sentuhan magis yang dirinya pertontonkan pada laga melawan timnas Jordania yang lalu. Pemain yang saat ini telah kembali ke Persija Jakarta setelah habis masa peminjaman di Bayangkara FC tersebut tentunya harus kembali menunjukkan kualitasnya pada laga melawan timnas Guinea yang akan datang. Witan Sulaiman sejatinya merupakan sosok pemain muda berbakat yang memiliki segudang potensi yang akan sangat baik jika dirinya terus asah di dalam setiap pertandingan. Hal tersebutlah yang selalu menjadi alasan dari Coach Sintayong untuk selalu memasangnya sebagai pemain utama dari timnas Indonesia sejak golongan umur maupun timnas Indonesia senior. Sentuhan magis yang diharapkan dapat bangkit pada laga melawan timnas Guinea tersebut diharapkan dapat menjadi senjata rahasia yang akan membuat skuad Garuda kembali mencetakkan sejarah untuk pertama kalinya lolos ke Olimpiade Paris 2024. Rafael Struijk. Performa dari Ramadan Sananta yang masih belum bisa dikatakan sempurna sebagai seorang striker membuat nama Rafael Struijk kembali mencatatkan namanya dalam susunan pemain utama timnas Indonesia.
Pemain asal Ado Den Haag tersebut perlahan mulai membuktikan bahwa dirinya menjadi sosok pemain yang sangat layak untuk selalu dipasang oleh tim pelatih pada setiap pertandingan dari Timnas Indonesia. Rafael Struijk dapat berperan sebagai seorang striker pemantul bola yang dapat menahan penguasaan bola selama mungkin untuk memberikan ruang bebas kepada rekan setimnya melakukan serangan. Selain itu, dirinya juga memiliki kelebihan terkait dengan pressing tinggi yang selalu bisa membuat tim lawan kewalahan dan berakhir pada kesalahan yang menguntungkan bagi skuad Garuda. Sehingga sudah tentu Rafael Struijk dapat menjadi opsi utama dari tim pelatih sebagai sosok ujung tombak bagi Timnas Indonesia pada laga penentuan besok melawan Timnas Guinea untuk mengamankan 1 tiket menuju Olimpiade Paris. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Guinea pada perebutan tiket Olimpiade Paris 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.